Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Kristiani Deviana Mimi dengan NIM 2332012 kelas D semester 6 Prodi PJKN. Di sini saya akan membuat video metodologi pendidikan tentang judul penelitian meningkatkan keterampilan lempar tangkap bola kasti melalui pendekatan bermain secara berhadapan pada siswa SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari masalah. Masalah adalah salah satu yang kita inginkan, tetapi tidak sesuai dengan kita punya kenyataan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Masalah dari judul yang saya ambil. Masalah dari judul yang saya ambil itu yaitu meningkatkan keterampilan hasil belajar lempar tangkap bola kasti melalui pendekatan bermain secara berhadapan pada siswa SD. Nah, identifikasi masalahnya itu pertama, rendahnya hasil belajar atau materi bola kasti, khususnya teknik lempar tangkap bola. Yang kedua, siswa kurang antusias dan cepat bosan saat belajar secara langsung atau pembelajaran secara berlangsung tanpa dia punya praktek di lapangan. Yang ketiga, ketepatan atau akurasi lempar siswa masih rendah karena dia itu di saat dia punya di dalam kelas, di luar kelas jarang. Yang keempat itu siswa takut atau canggung saat menangkap bola yang dilempar teman. Di sini juga saya akan menjelaskan analisis masalah atau penyebab masalah dari judul penelitian yang saya ambil. Di sini yang pertama saya akan analisis masalahnya. Yang pertama itu metode mengajar seorang guru masih menggunakan metode konversial atau secara perintah, mengajar saja tanpa dia punya praktek. Maka siswa cepat bosan tanpa ada praktek. Siswa cepat bosan saat guru mengajar secara dia punya pembelajaran di dalam kelas sendiri. Yang kedua itu sarana atau prasarana. Itu bola yang digunakan mungkin terlalu keras atau kurang sesuai ukuran, menimbulkan rasa takut. Siswa rasa takut saat bolanya terlalu keras atau kurang sesuai ukuran, mungkin terlalu kecil atau besar juga itu yang. Nah, yang ketiga, analisis penyebab masalahnya itu yang ketiga itu pendekatan. Kurangnya pendekatan intinya melibatkan interaksi langsung antara siswa dengan guru secara menyenangkan. Nah, di sini juga saya akan mengambil rumusan masalah dari judul ini. Itu tuh rumusan masalahnya itu, apakah melalui pendekatan bermain secara berhadapan dapat menimbulkan hasil belajar lempar tangkap bola kasti pada siswa itu dapat menyebabkan sebuah andalan atau tidak. Itu yang saya mengambil dia punya rumusan masalah. Di sini juga saya akan menjelaskan modifikasi masalah atau alternatif solusi yang saya ambil. Di sini solusi yang saya ambil itu menerapkan pendekatan bermain berhadapan atau secara berpasangan. Dengan memodifikasi dia itu secara contoh itu yang pertama itu bola itu menggunakan bola tenis atau bola plastik yang dibuat spons agar tidak sakit saat ditangkap. Untuk siswa SD itu kita harus pahami dengan mereka itu kita harus menggunakan bola itu yang ukurannya pas untuk mereka
ini apa? Pegang, atau bolanya jangan terlalu keras saat kita lempar. Nah, yang kedua, jarak. Kita atur jarak, jangan terlalu jauh. Lemparnya juga jangan terlalu pakai tenaga supaya kawan yang tangkap bola itu tidak setengah mati untuk mau ambil itu bola atau tangkap itu bola tidak secara setengah mati. Itu jarak yang mengatur jarak lempar itu sesuai dengan kemampuan siswa atau dekat ke jauh secara bertahap. Nah, di sini juga permainan. Permainan itu memberikan kompetisi. Siapa paling banyak mendapatkan dalam 1 menit mendapatkan tangkap bola yang lebih banyak, dia yang mendapatkan juara. Di sini juga saya akan menjelaskan latar belakang dari judul yang saya ambil. Latar belakang itu, nah di sini kan saya mengambil bola kasti. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari bola kasti. Bola kasti adalah salah satu permainan bola kecil yang dimainkan dengan menggunakan alat, yaitu bola dengan ini kayu. Nah, bola ini juga bertujuan untuk mengembangkan gerakan dasar itu lokomotor dan manipulasi. Lokomotor itu berpindah tempat, sedangkan manipulasi itu berpindah-pindah tempat, di tempat dengan berpindah-pindah tempat. Nah, namun faktanya dari lapangan menunjukkan hasil belajar yang tangkap siswa SD masih rendah ditandai dengan banyaknya siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Hal ini disebabkan proses pembelajaran yang menonton atau pendekatan bermain berhadapan menawarkan solusi pembelajaran yang lebih aktif, yang menyenangkan dan interaktifnya yang sinyari mampu meningkatkan keterampilan sekaligus kreativitas siswa. Pendidikan jasmani memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan motorik, yaitu kebugaran jasmani serta kerjasama siswa. Salah satunya itu materi yang diajarkan di sekolah dasar adalah permainan bola kasti, khususnya itu keterampilan dasar itu lempar dan tangkap. Lempar itu melemparkan bola, tangkap itu yaitu menangkap bola. Keterampilan ini merupakan fondasi penting dalam permainan, namun pada kenyataan masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan lempar dan tangkap dengan benar. Permasalahan ini juga sering muncul di lapangan atau antara lain kurangnya koordinasi mata dan tangan, rendahnya keberanian siswa untuk menangkap bola serta memodifikasikan pembelajaran yang masih kurang bervariasi dan cenderung menonton. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa belum mencapai tingkat yang optimal, masih turun. Mereka punya cara yang bermainnya masih turun karena belum bisa menonton cara bermainnya yang lebih praktis. Salah satunya upaya yang dilakukan untuk mendapatkan permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan pendekatan bermain secara berhadapan. Ya, contohnya saya lempar bola dari sini, di sana siswa tangkap. Tapi itu juga lempar itu sesuai dengan siswa punya kemampuan di sana dengan tangkap. Nah, pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih secara langsung dengan pasangan sehingga interaksinya atau keterlibatan dalam antusias latihan menjadi lebih tinggi. Selain itu, suasana belajar siswa menjadi lebih menyenangkan dan tidak menegangkan, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar dan niat lagi untuk mau belajar. Melalui pendekatan bermain ini juga secara berhadapan, diharapkan siswa dapat meningkatkan keterampilan lempar tangkap bola atau bola kasti
pasti secara bertahap atau secara bergantian untuk meningkatkan kepercayaan diri serta mencapaikan hasil belajar yang lebih baik. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam permainan bola kasti. Tahap pertama, guru menyiapkan alat dan bahan. Kedua, pembentukan pasangan. Nah, dalam permainan bola kasti itu, pasangan dalam bermain itu 12. Contoh, siswa A 12 pasangan, yang B-nya 12. 12 ini siswa 12A lempar 12 yang lempar, sedangkan yang tangkapnya 12. Itu yang secara berpasangan supaya bisa mengerti dengan tujuan yang untuk belajar. Setiap pasangan itu berdiri saling berhadapan, jarak tentu ya 2-5 meter, tidak, jangan terlalu jarak juga, 1 juga masih bisa. Yang ketiga, kita harus memodifikasi atau latih mereka untuk bisa lempar dan tangkap bola. Ya, saya harus memberikan contoh, salah satu contohnya supaya bisa mengerti dan pahami cara melempar bola yang agar bisa mereka mengerti. Setiap siswa melakukan satu persatu lemparan bola secara perlahan kepada pasangan. Nah, yang siswa A-nya melempar pertama dan siswa B melihat supaya bisa menangkap bola. Pasangan menangkap bola menggunakan teknik yang benar. Yang keempat, variasi permainan, menambahkan jarak. Itu menambahkan jarak antara pasangan. Menggunakan variasi lempar atau lempar bawah, lempar atas, dan lempar lurus. Itu tergantung dari kita punya cekat atau mata itu supaya bisa nyampe. Yang kelima, permainan sederhana. Setiap siswa tetap berpasangan, tetapi diberi aturan permainan. Misalnya poin untuk setiap tangkapan berhasil. Contoh, siswa melempar dan siswa B menangkap. Jadi poin untuk siswa B. Yang ke-6, evaluasi dan umpan balik. Guru mengamati keterampilan siswa yang berhasil itu dapat nilai. Sedangkan yang belum berhasil bukan berarti mereka tidak dapat nilai. Kasih nilai yang sesuai dengan mereka punya keterampilan saat ini. Nah, terakhir penutup. Kita di saat pertamanya kita harus melakukan pemanasan, pada saat bermain, dan terakhir juga kita harus melakukan pendinginan. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Shalom.